Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sandi dan Bapak Refli telah menerima undangan dari saya untuk menyelesaikan sengketa ya, serta kedua belah pihak antara Bapak Sandi dengan Bapak Refli. Di sini eh, saya mendapatkan informasi Pak Refli dari Pak Sandi tentang dugaan gitu kan. Saya nggak mau berbicara tentang dugaan tindak pidananya, tapi ada kronologis yang mungkin nanti disampaikan oleh Bapak Sandi sebagai orang yang menitipkan uangnya. Yang di sini saya sudah bertemu dengan Bapak Sandi pada waktu beliau mengkonsultasikan permasalahan beliau kepada saya. Nah, di sini saya juga Pak Sandi mau mengulang kembali kronologis kejadian Pak Sandi menitipkan uang untuk pembelian sebidang tanah yang di wilayah Desa Gombong. Saya minta Pak Sandi untuk runtut ulang, kronologis ulangnya seperti apa dan bagaimana bisa sampai uh, Bapak Repli itu tidak uh, menjadikan apa yang menjadi keinginan Bapak, yaitu tanah yang Bapak inginkan seluas 2000 meter persegi tersebut sampai hari ini tidak ada realisasinya. Jadi seperti itu Pak. Iya, jadi gini, pada tanggal Februari tahun 2000, saya menyerahkan uang 100 juta kepada saudara Repli untuk membeli sebidang tanah seluas 2000 meter di Desa Gombong. Pengurusan surat-surat tersebut berjangka waktu sampai 3 bulan kemudian, kata beliau. Saya menunggu di sini, menunggu kabar beliau sampai 3 bulan tersebut. Tetapi sampai sekarang, sampai detik ini kita bertemu di sini, tidak ada konfirmasi dari bapak beliau atau bapak Repli atau beliau seperti apa gimana gimananya gitu. Saya bingung di sini harus gimana. Saya telepon tidak ada kabar, di WA juga tidak ngebales gitu kan. Makanya saya minta ke sini tuh minta bantuan bapak untuk menengahi masalah ini gitu. Saya tuh harus gimana gitu, sedangkan saya telepon dianya nggak ada, di WA nggak ngebalas. Saya di sini bingung harus gimana gitu. Untuk tambahan ya Pak Sandi dan Pak Refli, saya akan sedikit menjelaskan prosedur tentang mediasi gitu kan. Di sini dijelaskan bahwa tentang berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Itu diatur dalam pasal 4 yang disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator. Di situ Bapak Sandi menunjuk saya dan Bapak juga kemarin setelah kita pun berbicara berkonsultasi juga kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di bapak-bapak ya gitu kan. Nah, di sini saya sebagai mediasi akan memberikan penyelesaian tentang sengketa kedua belah pihak secara bergantian. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak dan saya akan mendefinisikan menentukan agenda. Nah, bagaimana agenda tersebut akan kita bicarakan kembali atau kita menyelesaikannya. Terus setelah itu kita masuk ke tahap barulah negosiasi yang belah sini Bapak mungkin apa yang mau Bapak jaminkan atau Bapak berikan dari apa yang telah Bapak janjikan awalnya dengan Pak Sandi. Terus kita menyusun kesepakatannya. Nanti saya sudah membuatkan berkas yang harus Bapak tanda tangani juga Pak, gitu kan. Dan di sini eh, ada itikat baik, ada keinginan Bapak sebenarnya yang selama ini mungkin Bapak Sandi mencarinya selama beberapa bulan dari beliau menitipkan uang tersebut dan Bapak sudah menjanjikan bahwasanya dari uang 100 juta tersebut Bapak akan membuatkan keabsahan atau kelengkapan ya tanah tersebut yang Bapak beli gitu kan. Nah, dikarenakan hal ini ada miskomunikasi, saya pun pengen tahu
kronologis kenapa Bapak sampai ada uang titipan yang dilakukan, yang diberikan oleh Bapak Sandi kepada Bapak untuk membeli sebidang tanah di Desa Gombong, itu tidak Bapak realisasikan. Ada kendala apa Pak selama perjalanan mungkin dari 2000 tahun 2000 yang tanggal 16 Februari tersebut, Bapak nggak bisa merealisasikannya kepada Bapak Sandi, dan kenapa? Ada upaya apa Bapak? Apakah Bapak mencoba untuk menghindar atau seperti apa karena ada hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Sandi kepada Bapak? Silakan diutarakan. Kita di sini bermusyawarah ya Pak ya. Kita pengen mencari mufakat, bukan mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena di sini kan ini jalur perdata, di sini Bapak mencoba untuk mencari solusi yang terbaik. Pak Sandi pengen uang kembali, Bapak juga mengembalikan nama baik Bapak sebagai seorang uh, mediator atau seorang maklar tanah yang mungkin kaliber Bapak sekarang, kalau bagi saya Bapak udah banyak dikenal orang. Mungkin karena ada kesalahpahaman yang kemarin, ya Bapak pengen menyampaikan dulu. Ya selama ini Pak Sandi coba mencari data tersebut susah, dan Bapak juga mungkin merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sandi. Ya Bapak makanya datang dulu kepada saya. Pak, saya di sini tuh untuk menanyakan surat-surat yang dia janjikan Pak, Ya. bukannya uang saya kembali atau tidak. Ini masalahnya kan dia menjanjikan tanah ke saya. Betul Pak. Tanahnya ini gimana gitu, surat-suratnya di mana? Saya kemarin udah lihat posisi tanahnya tapi masih bukan atas nama saya gitu. Ya, kan kemarin pun saya sudah berupaya Pak ya, mencoba dan bertanya kepada beliau. Dan kenapa hari ini kita kumpul Pak? Kesiapan beliau untuk menjelaskan semuanya sampai sebenarnya sudah ada titik temu Pak, gitu kan. Nah saya pun pengen Bapak pun mendengar apa alasan Bapak Refli ini sampai dia tidak bisa atau dia tidak jadi membelikan sebidang tanah yang Bapak inginkan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Tolong yang kemarin Bapak bicarakan sama saya, bicarakan kembali biar Bapak Sandi memahaminya. Silakan Pak Refli. Ya, jadi gini, uangnya mah sebenarnya agak tidak kemana-mana uang itu, dan tanahnya pun juga masih ada maksudnya, tapi ada sedikit kendala di pertanahan itu, gitu. Ada sedikit lah kendala. Ya, kendalanya di mana kan masalahnya kan uang udah diserahkan, kendalanya di mana sekarang? Ya ada kendala di sebuah tanah itu tidak segitu harganya maksudnya tuh. Jadi harganya Terus berapa harganya? Kan awalnya 100, kok bisa jadi rubah? gak tahu juga, saya juga itu memintanya 150 juta tanah itu, pengen 150 juta tidak bisa digoyang lagi, gak bisa 100 juta. Gini loh ya Pak ya, kita balik lagi ke awal, perjanjian awal 100 juta. Walaupun itu tanah berubah, tapi di sini Bapak Refli itu tidak ada konfirmasi kepada saya bahwa itu tanah berubah. Jika kalau tanah tersebut berubah harganya, mungkin kan saya juga ada itikat untuk menambahkan atau gimana, tapi ini nggak ada apa ya, nggak ada konfirmasi ke saya, nggak apa, kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu semua ini tuh. Nah mungkin alasan Pak Refli sendiri kenapa tidak bisa. Ini kan awalnya Bapak ini kan ada komunikasi baik Pak. Nah, jadi gini Pak, setelah 3 bulan yang Bapak janjikan, nah saya pengen 3 bulan yang Bapak janjikan bahwasannya tanah tersebut bisa berbalik nama kepada Bapak Sandi gitu kan. Nah mungkin Pak ada perjalanannya Pak, gitu kan, ada perjalanan apa sih kendala-kendalanya. Ya kemarin kan Bapak saya bilang pun sudah mengutarakan kepada saya, makanya hari ini kita berkumpul nih, kita ingin mencari solusi yang terbaik dan upaya daripada penyelesaiannya bagaimana, kan gitu Pak ya. Bapak menunjuk saya sebagai mediatornya, gitu kan. Nah saya ingin Bapak terbuka, ada perjalanan apa aja Pak selama 3 bulan dari 16 Februari yang diserahkan uang tersebut oleh Bapak Sandi kepada Bapak. Otomatis kan ada perjalanan dengan Bapak menjanjikan 3 bulan tersebut. Jadi mungkin Bapak kendalanya di mana,
permasalahannya apa, kan Bapak kemarin udah terbuka sama saya, buka aja nggak apa-apa Pak. Ya saya kira tanah itu bisa 100 juta gitu. Udah saya yang punyanya, tapi yang punyanya pengen 150 juta, tetap nggak bisa digoyang. Kirain saya bisa 100 juta begitu Pak. Selanjutnya Pak, uang titipan dari Bapak Sandi itu Yang 100 juta yang 100 juta itu gimana Pak? Bapak tidak mengembalikan? ada uangnya Pak sebenarnya, Ah. belum kepake apa-apa. Terus posisi uangnya sekarang di mana? Kalau emang belum terpakai. Ya masih di tahap nego sama yang punya tanah itu. Selama 3 bulan ini nggak ada kepastian apa-apa gitu. Ya saya mau mencoba itu Bapak, mengkontak Bapak, tapi Bapak selalu memaki-maki saya. Saya jadi kesakitan di situ. Saya cuma simpel, pengen kejelasannya dari saudara Repli ini mau dibawa kemana. Kita dari awal baik loh. Dari awal baik, sering hubungan, udah bisnis bareng juga. Tapi masa sampai saya harus bertemu dengan Bapak Azmi seperti ini sih? Saya awalnya baik, pengen akhirnya juga baik gitu. Tapi setelah saya hubungi Bapak nggak gini, wajar saya marah. Karena Bapak nggak ada kepastian sama sekali dari awal. Ntar sok, nggak beres-beres Pak kayak gini Pak. Udah 3 bulan lebih loh. Bapak selalu memaki-maki saya di telepon. Yang kenapa saya maki-maki karena Bapaknya tidak konsekuen gitu dengan apa yang Bapak kerjakan. Kalau misalkan Bapak jelas gitu ngerjakan sesuatu ada hasilnya, saya nggak bakal maki-maki Bapak gitu. Saya juga maki-maki masih dalam hal wajar kok, masih meminta hak saya gitu kan. Masalahnya uangnya bukan ke orang lainin Pak, saya kasih itu jelas-jelas ke Bapak gitu, bukan ke orang lain gitu. Nggak mungkin saya marah-marahin orang lain buat apa gitu kan. Sekarang itikat baik dari Bapak untuk penyelesaiannya terhadap Bapak Sandi bagaimana Pak? Saya di sini ya meminta maaf dulu terhadap beliau karena beliau menunggu kabar dari saya. Mungkin saya kabur kemarin itu karena saya ketakutan. Makanya saya bertemu sama Bapak kemarin itu menceritakan semuanya. Tapi di sini saya mau jujur, emang si tanah itu nggak bisa jadi 100 juta. Tanah itu sebenarnya harganya 150 juta. Nah daripada sama saya dibelikan tanah dari situ, sama saya dibelikan mobil 150 juta itu. Lah kok bisa gitu? Iya Pak, sabar dulu. Itu yang sejujur-jujurnya. Tapi saya nggak berani mengungkapkan kemarin itu karena Bapak selalu memaki-maki saya begitu Pak. Ya jelas lah kalau maki-maki orang udah kayak gitu dipakai yang lain. Saya kan tadi sudah meruntunkan bagaimana apa yang harus kita lakukan dan kita mau mencari titik temu ya Pak di sini ya Pak ya. Yang pertama, saya kemarin sudah mempersiapkan menyuratnya juga. Di sini ada surat perjanjian tentang piutang tentang uang titipan, dan di sini Pak Sandi, Bapak Refli juga sudah memberikan masukan kepada saya bagaimana beliau akan menitipkan sebagai jaminan satu buah unit kendaraan yang Bapak pegang berikut dengan BPKB-nya ini dibeli kontrakan atas nama sendiri atau Bapak Refli, dan dia kemarin itu sampai saya sudah tuangkan di surat pernyataan ini Pak, dia akan berjanji menyelesaikannya dalam waktu tempo 1 bulan Pak, dan apabila dia tidak membayarnya, unit tersebut sudah menjadi hak Bapak dengan catatan Bapak tidak membayar 50 juta uang Bapak lagi gitu Pak. Jadi kalau hemat saya Bapak punya keuntungan gitu kan, cuman kan tadi yang beli tanahnya Pak ya, jadi iya, Bapak punya unit. Soalnya saya suka banget tanahnya di sana, bagus Pak, gitu lokasinya. Tapi gini Pak, yang penting kan Pak Refli ini ada itikat baik yang pingin beliau lakukan. Di sini pun kemarin saya sudah memberikan masukan, makanya saya bilang ini ada surat pernyataan yang berujung dengan pernyataan ini bahwa saya kesanggupan beliau gitu kan, dan saya minta kelegoan Bapak sebagai pengusahanya, sebagai orang yang menitipkan uangnya kepada Bapak Refli, bahwasanya dalam tempo 1 bulan ke depan
dan tanggal dari hari ini tanggal 13 Januari tahun 2000 tanggal 16 Februari, dan itu sekarang ini tanggal 20 September tahun 2000 sampai nanti tanggal 20 Oktober 2000 Bapak Refli akan menyerahkan uang Bapak dengan catatan saya bilang tadi, apabila ya dalam tempo 1 bulan tersebut beliau tidak bisa menyerahkan uang Bapak, mobil berikut nanti pengalihan namanya pun sendiri beliau akan urusi sendiri kalau beliau tidak sanggup. Jadi itu murni punya Bapak. Bagaimana Bapak mau menerima atau ini pengen ditingkatkan lagi laporan Bapak kepada pihak pengaduan yang berwajib, itu bisa. Tapi kalau hemat saya alangkah baiknya kita tunggu itikat baik dari Pak Refli untuk menyelesaikannya. Dan di sini pun kalau misalkan kita hitung-hitungan, Bapak seorang pengusaha pasti udah hitung-hitungan dong dengan uang sekian itu berbunganya jadi uang berapa, Bapak udah tahu ya. Hemat saya ada kelebihan nominal 50 juta dari uang 100 juta. Hari ini Pak mobil baru seperti ini kita pun sudah melihat ini ada baiknya gitu kan. Jadi ada itikat yang diupayakan oleh Bapak Refli selama ini. Mungkin seperti itu. Benar ya Pak Refli? Ya, jadi ini suratnya saya sajikan kepada Bapak. Saya sudah utarakan tadi juga bahwasanya dan tinggal saya butuhkan hubungi tanda tangan dan saya akan menjadi saksi di sana Pak. Jadi ini kalau misalkan dia nggak menyerahkan uang saya, ini mobil milik saya. Ya betul Pak. Langsung tanpa harus betul. Tidak. Langsung nanti ada proses juga pengembalikan nama Pak. Ya cuma Nanti, itu doang gitu. Tapi mungkin biaya oleh Bapak, Pak nanti akan membantu untuk menyelesaikannya dengan pihak istrinya Pak. Udah daripada duit nggak balik apa-apa nggak ada lumayan. Iya Pak, boleh Pak. Silakan ini tanda tangan. Maaf, Bapak nanti di sini. Iya. Dan saya sebagai saksinya di sini sebagai mediatornya juga. Siap, nanti Pak ini dulu Pak. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan perkara mediasi tentang titipan uang Bapak, yang mudah-mudahan saya minta Bapak pun 1 bulan ke depan ingat Bapak ada uang Bapak juga, Bapak harus memperjuangkan hak Bapak juga. Tapi di sini kita kan saya bilang pun mencari solusi terbaik. Nah di sini nanti Bapak Refli akan menyerahkan secara langsung unitnya ini ya Pak ya, dan ini kunci-kunci surat-suratnya di dalam Pak. Di dalam benar. Ya. Silakan berdiri. Bapak memberikan penyerahannya. Jadi Bapak menyerahkan ini kunci Bapak ke Pak Sandi, dan silakan salaman dulu Pak, jangan pada tegang gitu Pak. Siap. Iya, terima kasih banyak untuk hari ini. Silakan duduk lagi Pak. Nah mungkin mudah-mudahan ya Pak ya acara ini bisa membuat menjalin tali silaturahmi kedua belah pihak terjalin kembali kelaknya. Dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya.